Indonesia pada terbukti tidak baik-baik saja. Pemerintah ada lagi mengurangi tiap rakyat Indonesia. Udah rekam kok? Rekam biasa tuh. Iya. Kalau yang tadi orasi itu. Kita berbicara tentang omnibus law cipta kerja. Seperti yang kita tahu, omnibus law cipta kerja. Hari ini tanggal 15 bertepatan dengan New York Agreement, di mana suatu pertemuan yang membicarakan nasib rakyat Papua. Dalam pertemuan New York Agreement, di dalamnya dilibatkan Belanda, Indonesia, kemudian ditengahi oleh Amerika. Ini adalah hal yang menarik dan sejarah yang penting bagi rakyat Papua maupun bagi rakyat Indonesia. Kita bisa bayangkan bagaimana bisa suatu pertemuan yang membicarakan nasib rakyat Papua, tapi tidak ada satupun orang Papua di dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan pertemuan yang menentukan nasib rakyat Papua puluhan tahun ke depan, tidak ada satupun orang Papua yang mengetahuinya. Dan itu menjadi korban utama aneksasi Papua hingga hari ini, kawan-kawan. Makanya kita tidak harus heran, tidak harus aneh bagaimana Otsus kemudian mengisi rakyat Papua. Bagaimana kemudian Otsus bisa mengalahkan gerakan rakyat di Papua. Karena Otsus hanya mengingat-bobokan rakyat Papua, begitu pun rakyat Indonesia yang kita akan sejarah. Mengingat Otsus, mengingat New York Agreement, saya sebagai orang Indonesia merasa malu, merasa riba terhadap negara ini. Bagaimana bisa pemerintah Indonesia pendek akan mengenang sejarahnya sendiri? Bagaimana bisa suatu negara yang sudah pernah dijajah ratusan tahun malah melakukan hal yang sama terhadap rakyat Papua? New York Agreement adalah bagian penting dari sejarah hidup rakyat Papua. Tapi kenyataannya, di dalam peringatan-peringatan New York Agreement, peringatan-peringatan yang mengatasnamakan identitas rakyat Papua justru banyak direpresi di kota-kota lainnya. Begitupun kota Bandung. Kita tahu selain New York Agreement, kita temui ada juga Papua yang menjadi legitimasi hingga hari ini bahwa rakyat Papua telah bersepakat bergabung kepada Indonesia. Dari sekian ribu variasi rakyat Papua, hanya 100 lebih yang dilibatkan dalam Papua. Kedua peristiwa itu menjadi kedua momentum yang menentukan nasib rakyat Papua. Apa dampak dari peristiwa itu? Dampaknya adalah pilihan operasi militer yang terjadi selama Orde Baru hingga hari ini. Bahkan tercatat ada 50 lebih operasi militer selama Orde Baru. Itu belum terhitung operasi militer yang sampai hari ini terjadi di Nusa Papua Barat. Bahkan saya pribadi mengingat betul ketika membaca suatu artikel yang terjadi di tahun 2002 terhadap mahasiswa Papua Indonesia. Mahasiswa Papua Indonesia dituduh mencuri senjata di markas tentara, kemudian ia dieksekusi mati. Rambut jimbanya dipotong, kemudian dipaksa untuk memakan rambutnya sendiri dan diinjak lehernya sampai mati. Itu hanya satu cerita dari sekian banyaknya kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Papua oleh tentara Indonesia. Saya tanya kepada kawan-kawan Papua, apakah persoalan di Papua bisa selesai dengan pembangunan? Tidak! Apakah persoalan Papua bisa selesai lewat Otsus? Tidak! Tentu tidak, karena persoalan Papua, akar dari persoalan Papua adalah identitas politik rakyat Papua dan sejarah rakyat Papua. Maka solusi demokratis bagi persoalan rakyat Papua tidaklah lain adalah menentukan haknya sendiri, menentukan nasibnya sendiri. Karena itulah akar persoalan rakyat Papua. Halo, kok gitu? Apa? Kita tahu tempat
besok tanggal 16 juga pernah terjadi di tahun lalu pengepungan asrama Surabaya, asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Itu adalah akumulasi yang dirasakan oleh rakyat Papua, yang dirasakan oleh mahasiswa Papua, kemudian menjadi gerakan yang pecah di mana-mana. Kita tahu berbagai peristiwa rasisme terjadi menimpa rakyat-rakyat Papua, mahasiswa Papua yang menimba ilmu di luar tanah Papua. Dan jika kita ingat kembali kepada sejarah, konsekuensi logis dari kolonialisme, yaitu adalah rasisme. Dua hal itu tidak pernah bisa dilepaskan. Saling berkait kerimbang antara rasisme juga kolonialisme. Jika kawan-kawan masih ingat dalam tulisan Bumi Manusia, salah satu tokohnya bernama Minco mendapatkan julukan itu karena tindakan rasisme yang dianggap mukanya mirip manusia. Dan hal itu dilakukan kembali hari ini, baik oleh orang-orang Indonesia maupun elit politik di Indonesia. Maka pemecahan persoalannya tidak bisa satu persatu, tidak bisa dengan membetulkan jalan Trans Papua, tidak bisa dengan menggantikan sagu-sagu menjadi padi, menjadi sawi-sawi penumpang dengan pekerjaan untuk rakyat Papua. Karena akar persoalannya itu tadi adalah sejarah dan identitas politik rakyat Papua. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Terima kasih. Lagi dulu. Langsung. Iya, sambil video lagi. Abang nonton sudah. Abang nonton. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Papua! Hidup masyarakat yang tertindas! Saudara-saudara, di Papua, OSIS itu gagal. OSIS adalah akar permasalahan di tanah Papua. Tolak OSIS! Tolak OSIS! Saudara-saudara, kejadian rasisme di Surabaya adalah akumulasi. Itu adalah pandangan terhadap orang Papua secara umum. Stop rasis! Stop rasisme! Stop rasis! Di Timika ada kalau bapak dan mama Papua diangkut dari tanah adat mereka diturunkan ke kota Timika dengan alasan pencemaran lingkungan dan lain-lain. Mereka diwasikan ke kota. Bagi dong kopi. Nanti Dan mereka butuh hidup. nanti karena kon nyanyi gitu kan. Mereka harus dikembalikan ke tanah adat mereka. Yang hidup Ke militer. kampung-kampung. Nanti ikut nyanyi. Hidup mama yang tertinggal. Hidup mama Papua. Hidup perempuan Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat yang tertinggal. Nyanyi gitu pegang mic. Aku yang gitar dia pegang. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Siapa aja tuh? Tolak OSIS. OSIS di Papua gagal. Tolak OSIS. Terima kasih. Tahu lagi. Yang lain nggak ada. Dari kami. Selamat sore kawan-kawan. Halo, selamat sore. Coba ke tangan kiri dulu. Hidup mahasiswa melawan. Hidup rakyat yang melawan. Hidup kaum buruh. Hidup tani. Hidup perempuan melawan. Hidup rakyat Papua. Baik, terima kasih. Hari ini bertepatan dengan perjanjian Mayor Hatimin 15 Agustus 1962, di mana perjanjian New York ini adalah sejarah bagaimana
membicarakan nasib bangsa Papua. Namun kenyataan yang terjadi di mana Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda disepakati di lawyer tanpa ada pengetahuan orang Papua, bahkan tanpa ada keterlibatan rakyat Papua yang punya hak wilayah, yang punya hak ahli waris dari nenek moyang. Bagi kami rakyat Papua ini adalah sejarah yang telah dimanipulasi oleh Indonesia atas kepentingan ekonomi politik. Bagaimana nasib bangsa Papua seketika setelah perjanjian lawyer dan 1963 di mana Papua dianeksasi ke dalam bangsa Indonesia. Rakyat Papua tidak pernah merasakan kebebasan di atas negerinya. Eksploitasi sumber daya alam tetap masif. Setiap rakyat Papua akan melakukan perlawanan atau akan melakukan meminta kebebasan untuk membicarakan nasibnya sebagai manusia layak yang harus diperhitungkan selalu diperhadapkan dengan TNI Polri. Manusia Papua hingga dari 1962 hingga hari ini seakan-akan hidup di atas tanah yang kami rakyat Papua jujur saja kami sampaikan bahwa kepada saudara-saudara negara kesatuan Republik Indonesia bahwa kami rakyat Papua tidak pernah merasakan namanya kedamaian di atas tanah kami. Sejak Indonesia menganeksasi wilayah Papua ke dalam bingkai negara kesatuan Republik secara paksa dan diintimidasi dan diteror. Setelah perjanjian lawyer ini dibawa dalam pelaksanaan Petera. Dalam perjanjian lawyer itu ada 29 pasal, ada beberapa pasal 12 dan 14 itu berbicara soal untuk menentukan nasibnya sendiri, self-determination. Namun pelaksanaan perjanjian lawyer yang disepakati oleh Amerika Serikat, Indonesia dan PBB dan Belanda ini tidak pernah diterapkan di Papua pada saat Petera 1969. Petera 1969 itu pun dimanipulasi dan dibawa intimidasi dan diteror. Di mana jumlah penduduk orang asli Papua ada sekitar 800.000 jiwa, namun dalam pelaksanaan Petera dipilih oleh kolonial Indonesia atau dipilih melalui kaki tangan TNI Polri hanya 1.025 orang yang sahabat atau menyepakati untuk bergabung ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sejarah di mana rakyat Papua telah dimanipulasi dan telah dibohongi oleh negara Indonesia atas kepentingan kapitalisme dan imperialisme Amerika. Kemudian kesejahteraan orang Papua. Pembangunan infrastruktur apa yang dibicarakan atau apa yang dilakukan oleh Joko Widodo dan jajarannya itu tidak pernah dirasakan oleh rakyat Papua. Pembangunan infrastruktur menjadi malapetaka bagi rakyat Papua. Hari ini kami rakyat Papua bicara soal otonomi khusus di Papua. Memperjuangkan kedaulatan hidup umat manusia. Kedaulatan hidup bersama adalah sumber keadilan merata yang bisa dialami dengan nyata. Mana mungkin itu bisa terjadi dalam penindasan dan penjajahan? Manusia mana akan membiarkan keturunannya hidup tanpa jaminan kepastian? Hidup yang disyukuri adalah hidup yang diolah, hidup yang dipertempatkan, dan hidup yang dipertahankan. Itulah sebabnya kami melawan penindasan. Kota Bandung berkobar menyalahi bara, tapi kedaulatan bangsa tetap ada. Siapa dulu? Yang mau review siapa? Aziz? Ajis kita langsung main bola. Oke, siap.
sudah terlihat. Aku terjaga dari tidurku. Setelah malam di pegunungan, apakah untuk selalu olehku? Apakah ini bau asam lidah raja tempat dulu yang dibawa oleh mimpi padaku? Ataukah ini bau limbah pencemaran? Apakah yang aku dengar ini? Apakah ini dari perjuangan masa silam di tanah Priangan? Ataukah jadi hidup yang risih karena dihianati dalam keadilan? Aku terkesiap, sumpahku jaga. Apakah aku dibebutkan oleh mimpi? Apakah aku tersentak oleh satu isyarat kehidupan? Dalam kesunyian malam, aku menurut kamu, putra putriku, apakah yang terjadi? Para teman-temanku telah jumpa di sebuah kansa, di jalur kolot, di jalan cadang, di setiap jejak pedang laga. Kini kami tersentak, tergabung bersama putra putriku. Apakah yang terjadi? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan kami? Hai, teman-teman, perjuanganku yang dulu. Wahai teman-teman, perjuanganku yang dulu. Wahai teman-teman, perjuanganku yang dulu. Apakah kita masih sama-sama setia membela keadilan hidup bersama? Manusia dari setiap angkatan bangsa akan mengalami saat tiba-tiba terjaga, tersentak dalam kesendirian malam yang sunyi, dan menghadapi pertanyaan zaman. Apakah yang terjadi? Apakah yang telah kamu lakukan? Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan ya, hidup kita yang pada akan mempunyai makna persahabatan. Dan kita berikan ya, kita tentang puisi dari saya. Kawan-kawan, hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Tolong Omnibus Law! Tolong Omnibus Law! Tolong Omnibus Law! Tolong Omnibus Law! Terima kasih. Bukan urusan saya. Matamu adalah media massa yang membuatku memilih presiden itu. Matamu adalah sang penyair yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan kekerasan seksual berbau di Facebook. Matamu adalah nenek tua yang dipenjarakan karena memakai ranting kayu dari halaman rumahnya sendiri untuk kayu api. Matamu adalah pejabat negara yang tersembunyi di televisi waktu ditangkap karena korupsi. Matamu adalah suku-suku rimba Medan yang dipaksa negara untuk tinggal di kampung dan jadi beradab. Matamu adalah supermall dan supermarket yang mencampur menggantikan pasar-pasar tradisional di seluruh negerimu yang miskin. Matamu adalah orang miskin yang ditolak rumah sakit di seluruh negerimu. Matamu adalah mata jutaan orang miskin yang marah dan tak tahan lagi menanggung semua ini, menunggu meledaknya revolusi berdarah seperti sebuah gunung api yang lama mati.
matamu ada di mana-mana. Saya ketemu orang, hidup rakyat yang layak. Salah Omnibus Law, salah Omnibus Law. Terima kasih. Terima kasih kawan Rasul. Karut saya silakan. Dan tentu persoalan ini harus diberitakan kita bersama. Dimana kita menuntut kepada pemerintah untuk juga mempersatukan masyarakat adat. Kemudian hari ini juga yang paling merasakan dampaknya juga adalah kaum-kaum masyarakat adat sampai ke kota. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah diakomodir. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menyengsara itu sendiri diakomodir dan sedang dibahas hari ini di parlemen. Ini artinya apa kawan-kawan? Artinya hari ini pemerintah tidak punya etikat baik kepada rakyat sendiri. Pemerintah jadi tuli, jadi buta, jadi mandul untuk memperlihatkan etikat baiknya kepada rakyat hari ini. Kawan-kawan, perlu saya update kembali. Kemarin ketika bulan Maret dari Tembagapura masyarakat dievakuasi ke kota. Kemudian masyarakat yang dievakuasi tanahnya sudah tertinggal, kemudian dirampas oleh kota-kota. Hari ini kampung-kampung mereka setelah mereka terusir dari tanah-tanah mereka sekarang diokupasi oleh kota Freeport untuk mengakumulasi modalnya dengan target 300.000 ton biji per hari. Itu sudah lebih disahkan oleh undang-undang ini. Apalagi ketika undang-undang ini sudah disahkan, pasti kami masyarakat adat dari Tembagapura akan terusir selamanya ke kota. Artinya apa? Kami tercabut dari akar atau dari persoalan hidup seperti ini. Maka hari ini kawan-kawan, mari kita satukan barisan. Kita kawal terus sampai gagal Omnibus Law. Maka saya dan kawan-kawan mewakili masyarakat adat independen juga memberikan kepada kawan-kawan untuk sama-sama berdiri terhadap masyarakat adat dengan kita menolak Omnibus Law dan mendorong agar undang-undang penghapusan kekerasan seksual juga disahkan. Sama lagi satu persoalan di mana tanggal 15 hari ini kita peringati sebagai hari New York Agreement. Hari di mana pemerintah Indonesia dan Belanda bersepakat untuk membagi Pulau Papua menjadi teritori berasing. Di mana hari ini juga, di mana pemerintah Belanda yang ditenggarai oleh Amerika kemudian menyerahkan Papua ke Indonesia. Tapi pada faktanya mereka tidak pernah melibatkan rakyat Papua untuk ikut berunding di dalamnya. Maka sampai hari ini kita lihat bahwa orang Papua sama sekali tidak pernah dianggap. Kemudian perlu juga dicatat beberapa persoalan hari ini penggusuran yang disepakati oleh pemerintah atas nama kepentingan umum telah menyengsarakan dari rakyat. Bahkan misalnya dari proyek-proyek kelapa sawit atau proyek-proyek pertanian juga telah mencabut masyarakat adat dari ruang hidupnya. Terima kasih kawan-kawan. Sekian dari saya. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup masyarakat adat.
Kawan-kawan, nanti kalau misalkan hujan makin gede, nanti kita bakalan evakuasi bareng-bareng ya, tapi jangan sendiri-sendiri. Takutnya itu suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi nanti kita bareng-bareng aja, nanti pasti kita arahin kemana bakalan kita evakuasi gitu. Terus, lihat ya, biar mempersingkat waktu, bakalan ada orasi dari ruang aman. Boleh langsung aja buat kawan ruang aman. Silakan. Tiga abad ini. DPR teling. Kawan-kawan, ada semangat. Ada semangat. Ada semangat. Yang di belakang merapat dong. Yang di belakang merapat. Yang di belakang merapat, saya ke tengah. Ayo yuk. Kita ajarin lagi biar semangat. Karena alhamdulillah kebetulan hujan sudah reda, artinya sedang mendukung apa yang kita suarakan. Tepuk tangannya dong buat hujan. Terima kasih hujan. Oke kawan-kawan, di aksi-aksi biasanya kawan-kawan tentu kabar-kabar ya, besar gitu karena orasi terus kayak benar beramal gitu. Karena pada aksi kali ini kawan-kawan tidak akan hanya menerima orasi, meskipun kawan-kawan yang menerima orasi bisa maju dengan kawan-kawan yang ada di sekitar sini ini menyampaikan aspirasi politik. Tapi selain orasi kita juga akan ada undang-undang ketenaga kerjaan bilang bahwa kerja kontrak itu maksimal 2 tahun. Nah 2 tahun dia harus diangkat menjadi pekerja tetap. Tapi pasal itu akan dihapus oleh Omnibus. Artinya kita bisa dipekerjakan sebagai pekerja kontrak selamanya sampai perusahaan merasa puas eksploitasi kita. Oleh karena itu kita harus melawan Omnibus. Tapi hubungan kerja kontrak outsourcing itu bukan hanya tertera dalam Omnibus Law. Dia agenda besar dari neoliberalisme yang juga membuat hubungan kerja tidak fleksibel. Perusahaan gampang merekrut orang dan gampang memecat orang. Itu tujuan besar dari Omnibus Law. Artinya Omnibus Law tersebut bisa ada peraturan lain yang menegakkan itu, yang bisa membuktikan dan melawan agenda tersebut adalah apa yang dikawalkan sipil disobeknya, pembangkangan sipil, perlawanan sipil, revolusi total, perubahan sistem yang sudah berlaku. Tentu menuju ke sana kita harus memenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat asal yang sabar, kuat, dan bisa bersatu. Itu kawan-kawan keren di sektor ketenaga kerja. Saya kira kita banyak lembaga, akademisi, organisasi yang menerbitkan kajian-kajian terhadap akademisi di sektor-sektor lain seperti di sektor agraria, lingkungan, perempuan, dan juga visi reformasi hukum yang boleh disuarakan pada reformasi. Untuk kawan-kawan lain dari korektif dan organisasi lain bisa menambahkan. Tapi dari saya itu mengingatkan bahwa dengan Omnibus Law dengan neoliberalisme akan semakin mudah perusahaan melakukan fleksibilitas hubungan kerja. Mereka mudah merapot, mudah memecat, tak ada kepastian, tak ada jaminan bagi pekerja, bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi paman, bibi, dan keluarga kita yang lain. Makanya yang melawan bukan cuma Omnibus Law, tapi neoliberalisme dan kapitalisme. Selamat kawan-kawan. Selamat kawan-kawan. Oke.
kapitalis, anti kapitalis, anti kapitalis. Pak, berkata-kata. Gagal memberikan pendidikan gratis kepada seluruh pelajar. Gagal memberikan hak untuk ruang aman bagi perempuan. Dan gagal memberikan kebebasan bagi rakyat Papua. Betul atau tidak, kawan-kawan? Betul. Kita juga bisa melihat bagaimana negara hari ini hanya berorientasi kepada modal asing maupun modal nasional, kawan-kawan. Itu direpresentasikan lewat pasal-pasal yang sebentar lagi akan disahkan, kawan-kawan, seperti Omnibus Law. Kami dari Aliansi AMDAR juga melihat bagaimana di sektor pendidikan sendiri, pendidikan lagi-lagi gagal dibereskan oleh negara sampai tahun ini, kawan-kawan. Bagaimana di tengah pandemi yang kita tahu semua sektor terdampak dengan adanya pandemi ini, itu tidak ada keringanan maupun tidak pernah keluar solusi dari negara dalam segala sektor maupun pendidikan. Setidaknya kamu melihat beberapa faktor yang bermasalah dalam sektor pendidikan, kawan-kawan. Pertama, liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi. Bagaimana kita tahu pendidikan sejak tahun 1997 lewat GAS, lalu yang bergabung dengan WTO, pendidikan diliberalisasi dan negara mulai melepaskan tanggung jawabnya akan pendidikan terhadap rakyatnya sendiri, kawan-kawan. Bagaimana negara yang kita tahu betul dan kita diajarkan oleh konstitusi, bagaimana pendidikan harus menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita untuk meluruskan cita bangsa untuk mencerdaskan bangsanya. Itu tanggung jawab negara tidak dituntaskan dalam hal pendidikan. Lalu soal demokrasi, kawan-kawan, 15 Agustus ini menjadi tanggal yang pas untuk merefleksikan bagaimana demokrasi terjadi dan berjalan di dalam sektor pendidikan. Masih ingat betul, kawan-kawan, 15 Agustus tahun lalu ketika di kampus Institut Seni Budaya Indonesia sedang diadakan diskusi tentang sejarah New York Agreement dan situasi duga. Diskusi tersebut dibubarkan oleh pihak polisi, militer, dan ormas reaksioner, kawan-kawan. Ini menjadi refleksi bagaimana kualitas demokrasi kita hari ini, termasuk dalam sektor pendidikan, kawan-kawan. Bagaimana kita ingin belajar soal sejarah negara kita sendiri, bagaimana kita ingin mempelajari sejarah tentang Papua. Itu sulit, kawan-kawan. Lalu juga itu tidak terjadi hanya 2019, kawan-kawan. 2020 kemarin ketika Universitas Indonesia mengadakan diskusi tentang Papua juga, itu diteror oleh banyak pihak. Lalu 2016 kita juga tahu bagaimana terjadi pemberedelan diskusi serta pembubaran aksi-aksi perpustakaan jalanan, kawan-kawan. Ini menjadi refleksi bukan cuma dalam sektor pendidikan, tapi demokrasi kita hari ini memang sedang mampet, kawan-kawan. Bagaimana kita ingin menyuarakan pendapat, menyuarakan hak-hak politik kita, itu pasti akan cepat dibalas oleh negara. Padahal kita tahu betul demokrasi, hak untuk berpendapat, itu adalah hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi negara kita, kawan-kawan. Lalu kita juga melihat bagaimana di Papua sana masih terjadi operasi militer, kawan-kawan. Diduga puluhan ribu warganya hari ini masih mengungsi di hutan, kawan-kawan. Mama-mama di sana, anak-anak, bahkan kemarin ada sekitar 8 orang ibu yang meninggal ketika sedang mengandung, kawan-kawan. Ya, memang bagaimana kita ingin tahu, ketika kita ingin tahu apa yang terjadi di Papua,
ketika kita belajar tentang bagaimana Papua itu sekarang berada di tangan Indonesia, itu akan sulit. Kami bukan siapa-siapa dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau ormas manapun. Anti Omnibus Law ini digagas untuk mengkampanyekan bahaya Omnibus Law yang bisa membunuh kami semua. Maka dari itu, kami juga menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya. 1. Tolak Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. 2. Hadang dan lawan agenda-agenda neoliberalisasimus. 3. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. 4. Lawan komersialisasi, privatisasi, liberalisasi pendidikan. 5. Cabut UU pertambangan minerba dan batu bara. 6. Tolak otonomi khusus jilid 2 di Papua dan Papua Barat. 7. Tolak perjanjian New York Agreement tahun 1962 yang menjerumuskan Papua terintegrasi secara paksa dengan Indonesia. 8. Berikan jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat yang melawan. Hidup mahasiswa yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup buruh. Hidup tani. Panjang umur solidaritas, panjang umur perlawanan. Jangan